الدراسي 1024 إلى 2025 miladiyah. Upacara wisuda sarjana S1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Tahun akademik 2024-2025. Sahibul Ma'ali, Sahibul Fadilah, Rais Jami'ah Al-Hidayah Al-Islamiyah Tasikmalaya. Yang terhormat Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, Persatuan Islam Jawa Barat. Kobertai Tsani fi Mantiqah Jawal Gharbiyah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka wisuda ke-9 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tahun akademik 2024-2025. Program studi pendidikan bahasa Arab, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, program studi pendidikan Islam anak usia dini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Innalhamdulillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan Pusat Persatuan Islam Dr. JJ Zainuddin MAG, pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, yang dalam hari ini diwakili oleh Ustadz Bubun Farhabud SPD, yang kami hormati BPJ SDAI Al-Hidayah, yang kami hormati Birgar Dikti Persatuan Islam, yang kami hormati Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat Bapak Wildan Bayhaqi SAG MAG, pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, pimpinan Daerah Persisri Kota Tasikmalaya, Dewan Penyantun SDAI Al-Hidayah Tasikmalaya, para pimpinan pesantren Persatuan Islam di lingkungan pimpinan daerah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar, seluruh orang tua atau wali wisudawan dan wisodati, serta tamu undangan yang berbahagia. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita semua menjadi saksi atas suatu momen bersejarah, yakni kelulusan putra-putri terbaik bangsa yang telah menyelesaikan studi di kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dan anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Hari ini di Kota Santri, Kota Tasikmalaya, kita merayakan hasil kerja keras, pengorbanan dan dedikasi, perjalanan panjang Anda sebagai mahasiswa bukanlah tanpa arah. Ada malam-malam yang penuh tugas, pagi-pagi yang dingin untuk menuntut ilmu, serta ujian yang menguji batas kemampuan. Namun berkat keteguhan hati dan bimbingan para dosen, hari ini kita semua dapat menikmati buah manis dari perjuangan tersebut. Kelulusan ini adalah puncak dari ikhtiar akademik yang kita jalankan bersama, yang berlandaskan pada moto kampus unggul, Islami, tafakuh fiddin.
sebagai kata kunci dari visi STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, yakni menjadi perguruan tinggi yang unggul, Islami dan tafaqquh fiddin pada tahun 2038 di Jawa Barat berlandaskan paradigma keislaman dan keindonesiaan. Anak-anakku sekalian, STAI Al-Hidayah adalah perguruan tinggi yang sedang berkembang dan kami bangga telah mencetak lulusan yang unggul. Keunggulan bukan hanya diukur dari nilai akademis yang tinggi, melainkan juga dari kesiapan Anda untuk berkontribusi. Buktikan bahwa kita sebagai lulusan STAI Al-Hidayah memiliki nilai yang siap untuk berdaya saing dengan siapapun. Anda adalah generasi yang telah dibekali dengan kecakapan dan kompetensi untuk menjawab tantangan zaman. Tunjukkanlah bahwa keunggulan akademik yang Anda raih hari ini adalah bekal nyata untuk memberikan solusi dan menciptakan perubahan di tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang inovatif, solutif dan kompetitif di segala medan. Namun, keunggulan tanpa moral adalah kehampaan. Oleh karena itu, pilar kedua dari moto kita adalah Islami. Selama di kampus ini, Anda tidak hanya belajar teori, tetapi juga ditempa menjadi insan yang berakhlak mulia. Kami berharap nilai-nilai keislaman yang Anda pelajari dapat menjadi kompas hidup. Seorang sarjana muslim haruslah menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah, bersikap baik kepada kedua orang tua dan kepada sesama manusia. Bangunlah uwah Islamiyah dan berpribadi yang jujur dan amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wabdi sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadikanlah setiap langkah Anda sebagai cerminan dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa seorang muslim yang terpelajar adalah seorang yang paling menebar manfaat, bukan perpecahan. Tunjukkan bahwa akhlak yang baik jauh lebih berharga daripada ilmu yang tidak diamalkan. Akhir dari perjalanan belajar melainkan pintu gerbang menuju samudra ilmu yang tidak bertepi. Teruslah belajar dan mengkaji, jadilah pembelajar seumur hidup. Peran Anda sebagai seorang mutafaqih fiddin sangatlah penting di era yang penuh disrupsi. Masyarakat membutuhkan uluran tangan Anda untuk meluruskan pemahaman, menyebarkan ajaran yang benar, dan menjadi bintang-bintang kebaikan di lingkungan masing-masing. Jadilah agen perubahan yang membawa pencerahan, yang dapat menjelaskan ajaran agama dengan hikmah, dan yang dapat menyatukan umat, bukan memecah belah.
Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dan anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Setelah melewati masa perjuangan yang panjang dan dengan berbagai dinamika yang dihadapi, STI Al-Hidayah berkomitmen untuk berkontribusi pada bagi umat melalui pendidikan tinggi. Kami sadar betul bahwa di luar sana ada orang tua yang rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan dengan nominal yang selangit serapipun untuk pendidikan terbaik putra-putrinya. Komitmen kami menjadi kampus ini inklusif. Siapapun dan latar belakang apapun berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karenanya, komitmen tersebut kami terus upayakan dengan berbagai perbaikan yang sedang dijalankan. Saat ini kami memiliki 5 program studi yang diunggulkan, yaitu pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan Islam anak usia dini, ekonomi syariah, dan pendidikan agama Islam. Yang sebelumnya saat pertama kami berdiri di tahun 2013, kami hanya memiliki 1 program studi. Kelima prodi itu alhamdulillah sudah diakui dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Seiring dengan bertambahnya prodi, maka kebutuhan ruang kelas yang lebih memadai dan representatif adalah sebuah keniscayaan. Dan hari ini pun kami terus mengupayakan untuk semua. Meski hal tertatih-tatih karena harus berbagai pos untuk pengembangan ini, dan tentu semuanya ini tidak akan mungkin terwujud tanpa izin kehendak Allah serta dorongan doa infak dari Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakannya kepada kami. Kami meyakini bahwa dalam setiap perjuangan pasti akan ditemui banyak tantangan, baik tantangan itu dari internal maupun eksternal. Berbagai tantangan yang dihadapi harus menjadi perjuangan sebagai upaya untuk mewujudkan kampus terbuka dan pilihan masyarakat di wilayah Priangan Timur. Oleh karenanya, kami berharap Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini untuk tidak segan mendorong siapapun, putra-putrinya, tetangganya, teman-temannya, atau siapapun yang dikenal untuk berkuliah di STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di balik keberhasilan Anda ada 2 sosok yang paling berjasa, orang tua dan guru-guru Anda. Kepada Bapak, Ibu, wali wisudawan, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya. Lulusan putra-putri Anda adalah kado terindah dari tetesan keringat dan untaian doa yang tak pernah lelah. Tanpa pengorbanan, tanpa batas dari Anda, momen ini tidak akan pernah terjadi. Dan kepada para wisudawan, saya berpesan, setelah acara ini, temui, peluk dan cium tangan kedua orang tua Anda. Ucapkan terima kasih. Sampaikan bahwa ilmu yang Anda raih hari ini adalah berkah dari doa-doa mereka. Jika mereka telah kembali kepadanya, maka kirimkanlah doa terbaik untuk mereka setiap saat. Karena doa anak yang soleh adalah amal jariah yang tak akan pernah putus. Akhir kata, atas nama segenap aktivitas akademika STI Al-Hidayah Tasikmalaya, saya mengucapkan selamat dan sukses. Jagalah nama baik alma mater dimanapun Anda berada. Teruslah terhubung dalam jejaring persaudaraan alumni, saling menguatkan dan menginspirasi. Jadilah pribadi yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, dan kebaikannya menjadi teladan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah Anda. Semoga ilmu yang Anda raih menjadi amal jariah dan menjadikan Anda pribadi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 11914 SK lulusan STAI AH _5 2025 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya setelah menimbang: 1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Persatu Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya pada semester genap tahun ajaran tahun 2024-2025 terdapat sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada program sarjana pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini sehingga dapat ditetapkan kelulusannya. 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya pada yudisium semester genap tahun akademik 2024-2025. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi jenjang perguruan tinggi. 6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tahun 2022. 7. Pedoman akademik STAI Al-Hidayah Tasikmalaya bab 2 tentang pola administrasi akademik. Bagian K tentang ijazah, gelar, dan sebutan kelulusan. Memperhatikan hasil evaluasi belajar mahasiswa program sarjana studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tentang yudisium mahasiswa program sarjana program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini semester genap tahun akademik 2024-2025. Pertama, menetapkan mahasiswa program sarjana program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan pendidikan Islam anak usia dini Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Lulus pada yudisium semester genap tahun akademik 2024-2025 dan kepadanya diberikan hak serta kewenangan
memakai gelar sarjana pendidikan atau SPD dan sarjana agama atau SAG. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 26 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2025. Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya Kiai Haji Dr. Andes Hamid Sidik MPDI, cap dan tanda tangan. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, 2. PP Persis Ceki Bidang Garapan Pendidikan Tinggi di Bandung, 3. PP Persis Jawa Barat di Bandung, dan 4. PD Persatuan Islam Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Demikianlah SK keputusan ini, dan selanjutnya akan dibacakan dipimpin langsung oleh pemandu acara, yaitu untuk prosesi pengukuhan dan penetapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuni Hanifah SPD, IPK 3,86, Yudisium Pujian. Santi Kusrahmawati SPD, IPK 3,82, Yudisium Pujian. Rega Rendia Nugraha SPD, IPK 3,70, Yudisium Pujian. 68, Yudisium Pujian. Ade Rizky Syafarudin Farhan SPD, IPK 3,63. Eva Apriani SPD, IPK 3,53, Yudisium Pujian. Siti Nurhaliza SPD, IPK 3,53, Yudisium Pujian. Nabila Maulida Robiatul Badriyah SPD, IPK 3,42, Yudisium sangat memuaskan. Muhammad Saiful Adil Al Munawar SPD, IPK 3,40, Yudisium sangat memuaskan. Muhammad Miftahus Surur Fakihudin SPD, IPK 3,33, Yudisium sangat memuaskan. Sabila Fitri Anissa SPD, IPK 3,25, Yudisium sangat memuaskan.
3,22. Yudisium sangat memuaskan. Program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Nazmi Belani SAG dengan IPK 3,91. Yudisium pujian. Aifina Mulyana SAG IPK 3,88. Yudisium pujian. Salsabila Zawil Najwa SAG IPK 3,83. Yudisium pujian. Fathu Rabbani Ilyas SAG IPK 3,77. Yudisium pujian. Dini Indriani SAG dengan IPK 3,67. Yudisium pujian. Kartiwan SAG IPK 3,65. Yudisium pujian. Naufal Abdul Aziz SAG IPK 3,39. Yudisium sangat memuaskan. Ilham Yahya SAG IPK 3,37. Yudisium sangat memuaskan. Adin Nurdiansah SAG IPK 3,32. Yudisium sangat memuaskan. Program studi pendidikan Islam anak usia dini Mela Mustaqimah SPD IPK 3,75. Yudisium pujian. Vera Fadilah SPD IPK 3. Airisma Leviawati SPD IPK 3,68. Yudisium pujian. Nurlaya
3,65. Yudisium Pujian. Muna Maulida SPD IPK 3,65 Yudisium Pujian. Opah Latopa SPD IPK 360. Yudisium Pujian. Adilah Gipti SPD IPK 3,60 Yudisium Pujian. Siti Rahma Nurfadila SPD IPK 3,59. Yudisium Pujian. Yuni Yuliasari SPD IPK 3,59 Yudisium Pujian. Anissa Nurfadila SPD IPK 3,57. Yudisium Pujian. Lin Lin Mutmainah SPD IPK 3,57 Yudisium Pujian. Jinan Hansa Banafsaj SPD IPK 3,56. Yudisium Pujian. Mulyani Fauzia SPD IPK 3,55 Yudisium Pujian. Siti Nur Saida SPD IPK 3,53. Yudisium Pujian. Silmatun Naria SPD IPK 3,53 Yudisium Pujian. Iim Nur Latifa SPD IPK 3,53. Yudisium Pujian. Adnila Hairahli SPD IPK 3,52 Yudisium Pujian. Reva Revisa Alha Fadila SPD IPK 3,52. Yudisium Pujian.
Raiski Susiana SPD IPK 3,52 Yudisium Pujia. Silvi Irnaini Akna SPD IPK 3,52 Yudisium Pujian. Aulia Fadila Effendi SPD IPK 3,51 Yudisium Pujia. Rizka Megasari SPD IPK 3,51 Yudisium Pujian. Aisaida SPD IPK 3,48 Yudisium Pujia. Dini SPD IPK 3,48 Yudisium sangat memuaskan. Arini Rahman SPD IPK 3,47 Yudisium sangat memuaskan. Syekha Nurzana SPD IPK 3,41 Yudisium sangat memuaskan. Nita Mariani SPD IPK 3,41 Yudisium sangat memuaskan. Dede Widiawati SPD IPK 3,40 Yudisium sangat memuaskan. Rai Rizky Hairoman SPD IPK 3,33 Yudisium sangat memuaskan. Nita Febri Nurhayati SPD IPK 3,32 Yudisium sangat memuaskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Dengan penuh kesadaran berikrar. Pembangunan bangsa. Menjunjung tinggi norma dan etika untuk menggali menjaga nama baik STAI Al-Hidayah Tasikmalaya dan Korps Intelektual Muslim. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul Fadilah Raisul Jami'ah Al-Hidayah Al-Islamiyah Tasikmalaya Al-Ustadz Al-Hajj Hamid Siddiq Al-Majistir wa Sahibul Fadilah Raisul Markazil Am li Jam'iyah Al-Ittihadil Islamiyah Ad-Doktor Al-Hajj JJ Zainuddin Al-Majistir wa Sahibul Fadilah Koperta Islami fi Mantaqati Jawal Gharbiyah wa duyufun al-kiram. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-kiram, al-yawm yawmun mumayyajun jiddan li wa li zumala'il kharrijin. Ana mumtirun jiddan li itmami dirasati fi Jami'ah Al-Hidayah Al-Islamiyah Tasikmalaya. Lam takun rihlatul ittihaqi bil jami'ah sahlatan da'iman walakin bifadli da'mi walidi wal muhadirin wa asdiqai wasaltu ila hadhil marhalah. Awaddu an u'ariba an khalisin tinani lahum jami'an ala da'mihim wa tawjihihim. Amma zumala'il khirrijin fa'awaddu an usyajji'ahum ala muwasalatil hamas wa adami taraddudi fi tajribati kulli ma huwa jadid. Mustaqbalun musyrikun yantaziruna idza wasalna sa'yawatun. Syukran likulli min sanadani wa atamanna lana jami'an at-taufiqa fil mustaqbal. Yumkin hakadha minni atlubu afwan in wajadtu khata'an. Syukran ala ihtimamikum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun min islami wal muslimin wa ma yadhakkaru illa ulul albab. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hari ini kita duduk bersama dalam momen yang penuh makna. Hari yang telah lama kita nantikan. Hari ini bukan hanya tentang toga yang kita kenakan, bukan sekedar gelar yang kita dapatkan, namun hari ini
menjadi saksi dari setiap air mata yang pernah jatuh, dari setiap lelah yang membuat kita hampir menyerah, dan dari doa-doa yang tak pernah berhenti kita panjatkan. Perjalanan di kampus ini mengajarkan kami bahwa sejatinya di dunia ini masih banyak hal yang belum kita ketahui. Maka teruslah belajar, bukan karena kita harus, tetapi karena kita akan selalu membutuhkannya. Belajarlah karena kita yakin bahwa masa depan layak untuk terus diperjuangkan. Setiap kali kita belajar, cara pandang kita terhadap dunia ini pun akan semakin terbuka. Bagi saya pribadi, perjalanan ini bukanlah sekadar menuntut ilmu, namun sebuah amanah. Sepekan sebelum almarhum kakek saya berpulang, beliau berpesan kepada saya agar saya melanjutkan pendidikan di jurusan dan kampus ini. Dan saya percaya pesan tersebut bukanlah yang kebetulan, namun cara Allah menunjukkan tentang segala nikmatnya. Meskipun saya melepaskan rencana yang cukup matang sebelumnya dan memilih kampus tercinta ini, dan saya memilih jalan yang mungkin bagi setiap orang tidak pernah saya bayangkan, tapi hari ini disinilah saya menyelesaikan amanah ini dengan segala suka dan duka. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mulus. Ada masa-masa ketika saya ragu apakah saya bisa menyelesaikannya. Tetapi setiap kali saya jatuh, Allah menguatkan saya untuk terus bangkit. Setiap kali saya goyah, saya diingatkan bahwa ilmu ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk mereka yang menitipkan doa dan harapannya kepada saya. Dan hari ini saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan yang percaya bahwa perempuan berilmu adalah kekuatan besar. Kita sebagai perempuan bukan hanya pelengkap sebuah cerita, namun penentu sebuah arah peradaban. Karena dari rahim perempuanlah generasi akan lahir. Ada nilai-nilai yang harus terus kita jaga. Maka jadi perempuan yang berilmu adalah bentuk ibadah. Menjadi perempuan yang berdaya adalah bentuk perjuangan. Dan menjadi perempuan yang bangkit setelah berkali-kali jatuh adalah bentuk keberanian. Maka jangan pernah ada yang meremehkan perempuan yang menuntut ilmu. Karena saat seorang perempuan berdiri dengan ilmu dan imannya, maka ia sedang menyalakan obor yang akan memberi cahaya orang setelahnya. Dan tibalah saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah pertama yang paling teduh. Terima kasih atas setiap doa yang tak terucap tanpa henti. Bahkan ketika saya sendiri hampir menyerah. Jika hari ini saya berdiri dengan toga, sesungguhnya ini semua adalah mahkota untuk mereka. Semua ini tak akan pernah saya dapatkan tanpa kasih sayang, pengorbanan dan restu mereka. Dan teruntuk adik tersayang yang menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah kakak. Terima kasih telah menjadi alasan agar kakak terus berjuang dan menjadi teladan yang baik untukmu. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan sivitas akademik SKI Al-Hidayah Tasikmalaya yang telah memberikan bimbingan penuh tulus, ilmu yang begitu luar biasa hingga hari ini kami telah selesai dalam masa perkuliahan ini. Dan juga tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang selalu menguatkan dan menjadi warna dalam babak perjuangan ini. Terakhir, wisuda ini bukanlah akhir, tapi merupakan awal dari perjalanan yang begitu panjang.
Semoga cahaya ilmu yang kita dapat tidak padam hanya di ruang kelas, tapi terus menyala dalam setiap nafas perjuangan kita. Mari terus belajar, terus berjuang dan mengamalkannya, hingga kelak ilmu ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innamal ilmu bitta'allum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademi STAI Al-Hidayah Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan beberapa kesan-pesan terkait perjalanan perkuliahan saya selama 4 tahun di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang sebelumnya tidak terfikirkan sama sekali dalam benak saya untuk melanjutkan ke pendidikan S1. Karena saya sudah berkeluarga, jadi pikiran saya sangat rumit, didahului dengan mindset yang tidak baik. Bagaimana dengan tugasnya, bagaimana dengan membagi waktunya, bagaimana dengan biayanya. Tapi itu semua alhamdulillah, biidznillah Allah membuka jalan yang terbaik. Allah melancarkan semuanya. Allah mempermudah niat saya dan teman-teman, sehingga gak nyangka kami bisa berada di titik ini. Dalam proses perjalanan saya selama 4 tahun tidaklah mudah. Banyak sekali ujian dan rintangan, banyak sekali suka, duka, canda, tangis, bahagia, bahkan kisah-kisah lucu terjadi pada diri saya. Yang dari rumah kadang bingung berangkat bagaimana, di sana bagaimana, di jalan melewati hujan besar, di jalan kebanjiran. Tapi alhamdulillah itu semua tidak mematahkan semangat saya untuk melanjutkan perjuangan belajar di STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Saya sangat bersyukur saya kuliah di sini, mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang belum saya dapatkan sebelumnya. Saya dipertemukan dengan dosen-dosen terbaik, dosen yang berkualitas, dosen yang profesional, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih positif, bisa menjadi manusia yang lebih baik dari versi saya sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, terkhusus dosen PAUD yang telah membimbing saya, memberikan ilmu dan pembelajarannya kepada saya, sehingga setelah pulang dari kampus saya bisa langsung mengimplementasikan kepada anak didik dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan dengan sesuai kepada anak, capaian perkembangan anak pun berkembang dengan optimal. Itulah kebanggaan yang terjadi pada diri saya. Jadi seorang ibu pun membawa anak ke kampus pun tidak menjadi halangan dan rintangan dan patah semangat buat saya untuk terus berjuang. Terima kasih kepada seluruh dosen, dan toga ini saya persembahkan untuk suami tercinta yang menjadi support system yang utama untuk orang tua, untuk keluarga, dan untuk sahabat PAUD. Terima kasih selalu membersamai di kala suka dan duka, selalu sharing ilmu pengetahuan sampai kita sukses menuju masa depan. Saya doakan semoga kampus STAI Al-Hidayah Tasikmalaya semakin maju dan
afdolil ilmi. Penyerahan penghargaan wisudawan terbaik kepada Saudari Nazmi Belani. Sambil lihat sini Pak ya. Nah, oke siap. Ditahan bentar ya. 1, 2, 3. Yes, siap. Mohon berkenan kepada orang tua wanita Oke ya. Saudara Arif Nugraha, Mela Mustakimah dan Nazmi Belani untuk membersamai foto bersama di depan. Terima kasih. Oke, siap teh. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, mulai gini ya bebasnya. Siap. 1, 2, 3. Iya, sip. Atas sekap. Yang saya hormati Ketua Senat STAI Al-Hidayah bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Kopertais 2 Wilayah Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Yang saya hormati Ketua Dikti PP Persis. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Perwakilan Jamiah STAI Al-Hidayah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para wisudawan, wisudawati beserta seluruh orang tua dan wali, mahasiswa yang hadir. Yang saya hormati hadirin undangan sidang senat terbuka STAI Al-Hidayah angkatan yang ke-9 tahun 2024-2025. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi menyaksikan satu momen yang penting dalam perjalanan karir akademik putra-putri kita, yakni dalam acara sidang senat terbuka sekaligus wisuda yang ke-9 STAI Al-Hidayah Tasikmalaya ini. Sholawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepanutan dan uswah kita semua, suri teladan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, yang karena mengikuti ketauladanan beliaulah kita semua hadir di sini melaksanakan salah satu misi sunnahnya yang mulia, yaitu menebarkan ilmu dan membangun akhlakul karimah, yang dengan dua hal itulah insya Allah kehidupan umat manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi dapat tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Persatuan Islam yang berdiri sejak 1923 sudah 102 tahun sampai hari ini bulan September 2025. Salah satu khidmat utamanya, pengabdian utamanya adalah di dunia pendidikan sebagai perwujudan pelaksanaan dari risalah diniyah dan juga risalah watoniyah, misi keagamaan dan misi kenegaraan. Misi keagamaannya jelas bahwa hanya dengan pendidikan yang baik, hanya dengan tarbiyah yang sempurna, kita akan mencapai meraih martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat kemuliaan kita sebagai insan sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu iman dan ilmu. Maka pendidikan Persatuan Islam sebagai perwujudan dari risalah diniyah menerapkan sistem pendidikannya yang memadukan antara nilai-nilai rohiyah, diniyah, syar'iyah dengan kemajuan sains dan teknologi yang merupakan bagian dari ulumul kauniyah, dalam rangka membekali putra-putri kita sebagai calon-calon khalifah di muka bumi dalam mana yang seluas-luasnya, dalam mana yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam lalu ditegaskan sebagai khalifah di muka bumi, maka yang kedua tentang penciptaan manusia diikuti dengan proses belajar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi aktivitas manusia yang paling awal, mendasar, dan karakter manusia yang paling utama, tabiatnya adalah tabiat belajar. Maka segera setelah Allah menciptakan mereka, proses yang terjadi antara Allah sebagai Rabb pencipta dengan Adam sebagai calon khalifah itu adalah proses taklim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa hakikat proses belajar itu adalah pengenalan terhadap segala sesuatu. Maka ilmu pengetahuan ditandai dengan semakin luasnya kosakata nama-nama yang dikenal manusia. Tidak ada ilmu tanpa manusia mengenal sesuatu. Maka hakikat daripada ilmu adalah menyingkap seluruh makna yang terkandung dalam nama-nama yang diketahui manusia yang ada di semesta alam. Dan sampai saat ini mungkin masih banyak nama-nama sebagai simbol daripada ilmu pengetahuan yang belum berhasil oleh manusia disingkap. Karena itulah proses belajar tidak akan pernah berakhir. Inilah risalah pertama yang diemban oleh Persatuan Islam sebagai jamiyah yang berfokus kepada pendidikan dan dakwah, yang kemudian kita kembangkan sekarang juga ke aspek sosial kemasyarakatan. Yang kedua, tentu juga pendidikan ini merupakan risalah watoniyah, merupakan misi dari kebangsaan, kenegaraan. Indonesia didirikan, dideklarasikan sebagai bangsa merdeka. Salah satu dari cita besarnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka bangsa yang cerdas tentu saja bangsa yang giat belajar. Dan belajar bukan semata-mata di ruang kelas, di ruang kampus, tapi belajar di mana yang seluas-luasnya. Namun belajar yang terukur, tersistematisasikan dan berjenjang tentu adanya di dunia pendidikan formal. Itulah sebabnya kita sebagai Jamiah Persatuan Islam menyelenggarakan lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal dan informal. Dan yang formal itu tentu ada jenjang yang harus dilewati dari PAUD sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun berjenjang dari S1, S2 sampai S3. Maka karena itulah
pimpinan Pusat Persatuan Islam insya Allah terus mensupport, mendukung seluruh inisiatif, upaya dan usaha baik di internal dunia Persatuan Islam maupun di luar yang kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam rangka mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa. Yang dengan itu semua kita yakin insya Allah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dan tentu lebih khusus lagi sebagai Muslim akan menjadi pelopor kemajuan, pelopor pembangunan peradaban yang berbasis kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin hadirat yang berbahagia, maka alhamdulillah Persatuan Islam sampai tahun ini telah terus mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan baik tingkat PAUD, SD, MI, SMP, MTS, MA, MA atau SMA dan yang sederajat dan juga perguruan tinggi. Kita masih sangat minim kalau diukur dengan jumlah usia kita yang 100 tahun lebih. Kita baru memiliki lembaga formal sekolah tinggi di Tasikmalaya ini STI Al-Hidayah, kemudian di Jakarta STI Persatuan Islam Jakarta, kemudian di Garut Institut Agama Islam Persatuan Islam Garut, di Bandung Institut Agama Islam Persatuan Bandung, dan Universitas Persatuan Islam yang insya Allah pada tahun ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan pembangunan utama gedung dari Universitas Persatuan Islam di Kabupaten Bandung. Terima kasih atas support dukungan kerjasama seluruh pihak dalam rangka kita berkiprah berkhidmat memberi manfaat pada umat melalui jalur pendidikan ini, dan terkhusus kepada seluruh sivitas akademika STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, pimpinan pusat menyampaikan ucapan selamat dan sukses. Semoga terus berkembang. Kalau tidak salah tahun ini sudah tambah lagi Ustaz prodinya ya, 2 prodi PAI dan ekonomi syariah. Jadi sekarang yang tertulis baru 3 prodi. Insya Allah pada wisuda 3-4 tahun ke depan berarti sudah 5 prodi yang diwisuda. Tepuk tangan untuk STAI Hidayah insya Allah. Ini menunjukkan bahwa perkembangan jelas, terarah, terukur. Begitu pula 2 institusi kita, Institut Agama Islam Persis Garut, Institut Agama Islam Bandung, juga mungkin tinggal menunggu waktu kapan akan menjadi universitas Islam dan Universitas Umum Persatuan Islam. Mudah-mudahan setelah kita bisa membangun beberapa universitas di Jawa Barat, sudah menanti juga beberapa pimpinan wilayah di luar Jawa Barat yang berkeinginan untuk membangun sekolah tinggi sampai Universitas Persatuan Islam di luar Pulau Jawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi wisudawan wisudawati, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga ilmu yang telah diraih dari proses perkuliahan di STI Hidayah Tasikmalaya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan sarana untuk meningkatkan derajat kedudukan kita semua sebagai hamba Allah di muka bumi dan di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Bapak lihat sini bentar ya. 1, 2, 3 tahan. Oke, sip. Udah cukup Pak. Oke lagi ya. 1, 2, 3. Atas. Cekap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
hidayah dan keberkahannya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di acara yang sangat membahagiakan ini, yaitu wisuda STAI Al-Hidayah yang ke-9. Salawat serta salam mari sama-sama kita limpahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Rektor. Kebetulan ada Bapak Ketua Umum Pusat, mudah-mudahan saya sebut Rektor cepat berubah jadi institut, Pak. Karena kalau pertais tugasnya menyuntik, mendorong gitu, supaya cepat. Jadi saya sebut sekarang Bapak Rektor Al-Hidayah Tasikmalaya. Karena tadi disebutkan di Tasik ini versi satu-satunya, Pak, ya. Jadi wajar. Dan sekarang sudah ada 5 prodi, yaitu pendidikan bahasa Arab, PAUD, IAT, PAI, dan EXAR. Dan itu sudah mencukupi, Pak. Kalau prodi PAI, bahasa Arab, dan PAUD itu masuk tarbiyah, IAT itu ke Usuluddin, EXAR ke PEBI. Jadi 3 fakultas sudah cukup jadi institut. Kemudian para warek 1, 2, dan 3 saya sebutkan semua anggota senat, baik dosen dan diklat dan sebagainya. Dan saya hormati tentu yang sangat saya muliakan Bapak Ketua Umum Persis, yaitu Bapak Dr. Haji JJ Jainuddin MAG, dan juga sahabat saya, teman saya yang setia juga mendampingi bagi saya dulu dengan Prof. Mahmud 8 tahun. Beliau juga bisa membawa ilmu hukum di UIN Bandung menjadi prodi unggul. Itu saya banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Utang Rosidin MH. Ya, karena beliau sudah wajar jadi profesor, sekarang sedang proses, kita doakan saja. Dan saya yakin selama beliau nanti mengelola perguruan tinggi melalui amanah yang tadi sudah diberikan, insya Allah semua perguruan tinggi Persatuan Islam itu bisa maju sesuai yang apa kita harapkan. Dan tokoh-tokoh lainnya termasuk dari Polri ada yang mewakili, Bapak izin, dan tokoh-tokoh masyarakat lain, mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya juga kepada para orang tua, para wali dari sarjana dan dari wisuda-wisudawati, kemudian para tamu undangan sekalian. Dari proses ini saya melihat bahwa Institut Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya, langsung saya sebutkan begini, Pak, biar jadi doa. Tidak kembali lagi. Tadi ditayangkan, saya melihat ditayangkan profil gedungnya itu sudah cukup. Bahkan bisa universitas kalau bentuknya sudah seperti itu. Ya, karena saya pernah hadir Pak Kiai ya waktu itu ya, masih gedungnya masih 3 prodi saat itu. Ya sekarang sudah 5, wah luar biasa, alhamdulillah. Ya, jadi wisuda-wisudawati, Anda tidak salah memilih kampus. Ciri kampus yang bagus, yang baik adalah ciri kampus yang berkembang. Jadi selamat Anda memilih kampus yang tepat, yaitu Institut Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Oleh karena itu urusan kampus selesai, tidak perlu khawatir. Saya dari Kopertais hanya memberi ucapan selamat kepada wisuda-wisudawati yang sudah menempuh perjalanan perkuliahannya kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. Saya berharap dari proses itu ada yang kita ingat, ada yang kita renungi apa manfaat dari situ. Karena biasanya kuliah itu masuk semester 1 ingat, masuk semester 2 ingat, 1 lupa, masuk semester 3 ingat, 1 2 lupa, masuk semester 4 ingat, 1 2 3 lupa. Begitu beres kuliah lupa semua. Ya, tapi tadi dari kesan-kesan tadi luar biasa harapan, perjuangan luar biasa. Ada yang perlu, yang harus seperti ini perjalanannya, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Ingat, para wisudawan-wisudawati itu harus paham bahwa kualitas tanpa kertas leyak cek bahasa Sunda. Kenapa? Saya punya pengalaman di Jatinangor itu, kepala KUA di situ dia sudah senior, tapi posisinya dia masih S1. Kemudian masuk posisi yang kedua yang baru itu S2.
2 tahun dia baru di situ, tapi begitu penggantian kepala kalah yang S1, kena itu S2. Padahal kalau segi ilmu mungkin luar biasa. Makanya saya katakan sekarang wisuda, walaupun wisuda sarjana itu adalah prestasi akademik yang paling tinggi. Karena apa? Karena yang pertama adalah sarjana. Kalau S2, S3 itu pasca sarjana. Jadi S1 itu merupakan prestasi akademik tertinggi, sesudah itu baru jenjang kemudian pasca sarjana. Tidak ada pasca sarjana kalau tidak ada sarjana. Jadi patut dibanggakan. Makanya oleh karena itu selesai S1, saya mohon kita punya harapan untuk selesai lanjut ke S2. Kemudian lanjut lagi ke S3. Yang penting apa? Jangan, harus optimis. Jangan mengatakan aduh Pak, S1 saja sudah seperti ini, apalagi S2. Jangan, semangat terus. Yang penting apinya jangan padam. Urusan tercapai, kita punya Allah. Tapi kalau itu tidak ada pun tidak akan ada yang membantu. Jadi semangat terus. Urusan tercapai kapan itu nanti ada yang menentukannya. Seperti sekarang ada yang mungkin wisudanya kuliahnya pas selesai tamat SMA atau liah wisuda, ada yang menunda karena pekerjaan, ada segala macam. Nah, baru sekarang bisa melaksanakan wisuda, memang itu waktunya. Jadi yang prinsipnya jangan pernah berhenti bekerja, teruslah berjuang, teruslah melangkah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir otak kita sudah ingin libur, tubuh kita butuh kasur, cuaca nyuruh kita tidur, tapi isi dompet nyuruh kita terus tempur. Ini perlu kita ingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Itu perlu. Makanya dalam kuliah itu dari awal Anda harus berpikir bahwa bagaimana kita bila gali potensi, raih prestasi, gapai mimpi. Kenapa? Potensi begitu ada kuliah, disitulah potensi itu digali. Hasil galian potensi ada semua para wisudawan-wisudawati, yaitu meraih prestasi. Ternyata di prestasi sudah didapatkan, syukuri apapun prestasi yang sudah dapat, itulah hasil perjuangan, itulah terbaik buat kita dan terbaik pula menurut Allah buat kita. Itu harus yakin. Dan satu lagi amanah saya, Kak, wisudawan harus bangga kuliah di sini. Jangan bangga kuliah di tempat lain atau menceritakan kepada orang lain bahwa yang bagus tempat lain. Enggak, tempat kita yang terbaik. Di mana kuliah yang terbaik? Institut Agama Islam Madinah Tasikmalaya dong, the best. Harus begitu. Dan kemudian sekali selanjutnya adalah wisuda menjadi alumni itu juga terus ada komunikasi. Dan kalau nanti sudah berhasil, jangan lupakan alma mater Anda. Karena nanti untuk menuju unggul salah satunya adalah bahwa bagaimana alumni itu bisa ditempatkan terserap di berbagai lapangan pekerjaan. Lapor, bangga. Siapa jadi apapun Anda, bahwa saya bangga, saya adalah lulusan dari Institut Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya. Itu harus betul-betul. Karena jangan ceritakan, kalau Anda ceritakan tempat lain berarti Anda bohong. Karena Anda belum pernah kuliah di sana, kok bilang itu bagus. Itu dilihat secara umum. Tapi tetap saya katakan bahwa ini yang terbaik. Karena kedepannya adalah perguruan tinggi itu bukan menciptakan lapangan pekerjaan, tapi menciptakan bagaimana menjadikan manusia yang punya kreatif, punya inovasi, dan bisa bermanfaat di masyarakat kelak. Dan disitulah potensi dibina oleh lihat dosen-dosen Anda yang luar biasa pada saat ini. Dengan cara mereka mengajarkan, dengan cara mereka artinya membersamai selama perkuliahan, itu merupakan hal yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bilang selamat asal apa yang sudah ditempuh, dan kemudian untuk kampus khususnya terus tingkatkan. Terus kalau bisa tambah prodi, kemudian sebelum tambah prodi lakukan ternak dosen dulu Pak. Jadi karena supaya nanti rahasia dosen dengan mahasiswa itu terpenuhi dengan baik. Dan kemudian sekarang juga kita sedang dorong yang belum lektor kepala Pak, terus diajukan. Nanti sudah ini Pertai sudah siap bantu itu, dan supaya nanti minimal kita bisa meningkat ke baik sekali. Nah ini saya lihat secara umum. Maka oleh karena itu saya bilang lebih baik hidup seperti akar. Dia tidak tampak tapi banyak memberi manfaat. Semua yang kita temukan harus melalui sabar. Sabar semua punya proses. Sabar itu memang berat.
maka hadiahnya surga. Coba kalau sabar itu ringan, paling hadiahnya cuma kipas angin. Ya, itu saya bilang. Oleh karena itu saya ke sini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything. Ikan hiu kecil babai, siu babai. Demikian kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak siap lihat sini ya. Satu tahan masih cukup. Oke ya, siap. 1, 2 tahan. Oke, satu kali lagi. Iya, kap atas. Kurang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka wisuda ke-9 program sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya tahun akademik 2024-2025. Program studi pendidikan bahasa Arab, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, program studi pendidikan Islam anak usia dini ditutup. Wa ila jami'i a'dha'i hay'ati tadris yumkinukum mughadaratul makan.